Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Duke dan Yuang Chang saling memandang dan pada akhirnya menganggukkan kepala mereka. Mereka menoleh ke Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, kami setuju dengan Anda." "Siapa targetnya?" ucap pria itu terus bertanya. "Saya mendapatkan berita bahwa tidak jauh dari kita ada seseorang yang disebut sebagai dinasti Tang. Mereka sudah merampas banyak kartu energi dari orang lain," ucap Xiaoyan. "Wan, orang yang bernama dinasti Tang itu dikatakan kekuatannya meningkat sepanjang tahun dari kartu energi yang ia dapatkan. Selain itu ada lebih dari 100 orang di belakangnya. Resiko pertempuran ini agak tinggi," ucap Duke. "Duke benar. Sekarang kita masih memiliki lebih dari 30 orang, jika kita melawan dinasti Tang kemungkinan kemenangannya terlalu kecil," ucap Yuang Chang. Mereka berdua mengetahui banyak informasi dari Xiaoyan, sehingga mereka tahu lebih banyak tentang kekuatan peserta lainnya. Duke lalu berkata, "Aku tidak tahu berapa banyak energi yang ada di tangan Anda," tanya Duke. Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi dia mengeluarkan kartu energi yang ada di tangannya. Setelah melihat kartu energi Xiaoyan dengan jumlah 500 poin, baik Duke maupun Yuang Chang melihat dengan tatapan iri. 500 poin sudah merupakan angka yang sangat tinggi bagi mereka berdua. Duke lalu berkata, "Saya mendengar bahwa pemimpin dinasti Tang telah menerobos Daosian Bintang 3. Sehingga mereka mendapatkan banyak kartu energi dari peserta lain," ucap Duke. "Jika itu Daosian Bintang 3 saya masih bisa mengatasinya," ucap Xiaoyan. Sekarang kekuatan Xiaoyan sudah berada di Daosian Bintang 2 menengah. Bukan masalah besar jika dia bertarung melawan dinasti Tang untuk merebutkan kartu energi. Semakin banyak orang kuat di dalam dinasti ini maka semakin baik untuk perkembangan kekuatannya. Memikirkan hal ini mata Xiaoyan dipenuhi dengan kecemerlangan. Xiaoyan lalu berkata, "Karena kita memiliki 30 orang di sini maka saya akan membuat rencana. Tentu saja ada resiko besar yang akan menghadap, tetapi jika kita berhasil kita akan membagi kartu energi dengan adil," ucap Xiaoyan. "Kalau begitu tolong katakan rencana Anda," tanya Duke dan Yuang Chang dengan rasa ingin tahu yang besar. "Selama kita bisa menjatuhkan pemimpin dari dinasti Tang, maka pertempuran akan berakhir, dan kita akan mendapatkan kartu energi darinya. Hanya saja 100 orang di belakangnya saya akan mengandalkan kalian semua. Sedangkan untuk pemimpin dinasti Tang itu serahkan saja kepada saya," ucap Xiaoyan. "Kita akan menjebak 100 orang yang tersisa. Bagaimana mungkin kami bisa menebak 100 orang secara langsung? Itu merupakan tugas yang hampir mustahil bagi kami," ucap Yuang Chang. "Itu belum tentu benar, Zheng Hui akan mengatur ilusi untuk menjebak ratusan orang di lubang cacing labirin ini," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, saya bisa menjebak 100 orang ke dalam ilusi jika bergabung dengan kekuatan jiwa tingkat suci Anda," ucap Zheng Hui. Ketika mendengar kekuatan jiwa di alam suci, baik Duke dan Yuang Chang menatap Xiaoyan dengan terkejut. Pada saat ini mereka mengerti mengapa Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan pemimpin dari dinasti Tang. Kekuatan 2 bintang di tahap menengah ditambah dengan kekuatan jiwa di alam suci. Memang memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Daosian Bintang 3. Di sisi lain Xiaoyan berpikir untuk bisa menjebak 100 orang sekaligus. Sesaat kemudian dia berkata, "Jika pihak lain tahu bahwa kita memiliki 500 poin energi, maka mereka akan sangat agresif untuk mengambil kartu energi kita. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjebak mereka memasuki ilusi," ucap Xiaoyan. "Seberapa besar peluang Anda untuk menjebak 100 orang itu?" tanya Duke dan Yuang Chang. "Setidaknya 50%, selama itu bisa berhasil menjebak 100 orang.
Maka saya akan berurusan dengan pemimpin dinasti Tang, ucap Xiaoyan. Duke dan Yuang Chang sangat yakin dengan rencana yang diterapkan oleh Xiaoyan. 50% sudah sangat cukup untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Setelah membuat kesepakatan, mereka segera mengatur posisi masing-masing. Duke dan Yuang Chang bertindak sebagai eksekutor jika 100 orang terjebak dalam ilusi. Scene berganti ke tempat kelompok dinasti Tang. Pada saat ini mereka menghentikan bahtera lain untuk memburu mangsa mereka. Orang yang memimpin pasukan dinasti Tang terdiri dari 2 orang bersaudara. Mereka bernama Tang Bao dan Tang Jin. Tang Bao lalu berkata, "Berikan kartu energi kalian atau nyawa kalian akan hilang," ucap Tang Bao. Di sekitar bahtera Tang Bao dan Tang Jin ditemani oleh 5 bahtera. Dan mereka juga merupakan kelompok dinasti Tang yang berjumlah ratusan orang. Pada 5 bahtera itu mereka semua mengibaskan spanduk besar dengan kata-kata dinasti Tang. Sedangkan untuk pria yang sedang dikepung itu bernama Guyan bersama adik perempuannya. Namun saat ini ekspresinya sangat suram, itu karena dia tidak pernah menemui sekelompok perampok seperti ini. Tang Bao lalu berkata, "Kamu bahkan tidak bisa melewati level ini dan kamu masih berpartisipasi di kejuaraan dunia. Untukmu tidak ada harapan selain kematian," ucap Tang Bao. "Kekejian. Saya hanya memiliki 100 poin energi di tangan saya. Jika Anda menginginkannya Anda bisa mengambilnya dan biarkan kami pergi," ucap Guyan. Tang Jin melangkah ke depan kemudian lalu berkata, "Saya sepertinya pernah melihat wajah Anda pada masa itu. Tetapi sayangnya 100 poin energi yang Anda tawarkan tidak dapat membeli hidup Anda," ucap Tang Jin tertawa. Orang-orang dari dinasti Tang itu dipenuhi dengan tetesan darah bahkan di wajahnya dan tangannya. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah membunuh banyak peserta lain dengan cara yang sangat kejam. Pria yang dikelilingi itu berkata, "Tampaknya bahkan setelah saya memberikan kartu energi ini, kalian tidak akan membiarkan kami pergi. Oleh karena itu, lebih baik saya akan berjuang mati-matian melawan kalian," ucap Guyan. "Oh, ini juga bagus. Anda cukup masuk akal, dengan begitu saya akan membunuhmu menjadi 3 potongan tubuh," ucap Tang Jin. Pria yang dikepung itu mengatupkan giginya, meski begitu dia masih mengeluarkan pedang di tangannya. Di belakangnya ada seorang wanita cantik dengan tatapan ketakutan di matanya. Tangan kecilnya memegang erat lengan Guyan, dia berkata, "Kakak, jangan melawan mereka, serahkan saja semua yang kita punya," ucap wanita itu dengan cemas. Guyan tersenyum saat berkata, "Tenanglah, dia hanya Daosian bintang 2. Kakak pasti mengalahkannya," ucap Guyan. Setelah berbicara Guyan menginjakkan kakinya dan melompat ke atas. Lebih dari 100 orang dari dinasti Tang memandang Guyan yang akan menjadi mayat. "Saya Guyan dari bintang kuno akan melawan orang-orang keji seperti kalian," ucap Guyan. "Aku tidak tertarik dengan namamu, itu karena kamu akan menjadi orang mati," ucap Tang Jin. Guyan menarik nafas dalam-dalam, dia menjentikan jari dan sumber energi keabadian mengalir ke dalam pedang. "Jika Anda laki-laki bermoral maka bertarunglah 1 lawan 1 denganku," ucap Guyan kepada Tang Jin. "Sampah kecil tidak memiliki kualifikasi untuk mengatur kami," ucap Tang Jin dengan sangat marah. Pedang di tangan Tang Jin diayunkan ke arah Guyan, itu membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang saat menebas ke arah Guyan. Tetapi ketika Guyan bereaksi tiba-tiba Tang Bao muncul dari belakangnya. Segera sebuah serangan menyelinap dari Tang Bao menghantam tubuh Guyan. Ini terlalu cepat dan Guyan sama sekali tidak bisa bereaksi. Apa yang dirasakan Guyan saat ini adalah sakit yang luar biasa. Dan tubuhnya terbanting dengan menyedihkan. Tang Bao perlahan-lahan berjalan mendekati Guyan sambil mengeluarkan pedang yang masih ternodai oleh darah. Itu dijilat dengan lidahnya. "Anda harus bangga bisa mati di tangan Daosian bintang 3 saya," ucap Tang Bao. "Kakak," ucap wanita itu yang berada di bahtera dengan menangis. Ia memandangi saudaranya yang berlumuran darah, tiba-tiba dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melompat dari bahtera. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menghantam wajah Tang Bao.
Namun sebelum dia bisa melakukannya, tubuh wanita itu tidak dapat digerakkan. Dengan suara keras tubuh wanita itu sudah terbanting ke belakang. Semburan darah keluar dari mulutnya dengan mata merah. Orang yang menyerangnya adalah Tang Jin, saudara Tang Bao. Wanita itu menatap Guyan dengan nafas yang sangat lemah. Kakak, di kehidupan berikutnya kita masih akan menjadi saudara dan saudari, ucap wanita itu memejamkan matanya. Dan sepertinya siap untuk mati, sosok Tang Jin sudah tiba di depan wanita itu. Tepat ketika dia akan merobek tubuh wanita itu dengan pedangnya, tiba-tiba api muncul dalam kabut gelap. Dan itu diterangi oleh pilar api di sekelilingnya. Tang Jin sangat terkejut dan dia harus memutar tubuhnya secara paksa untuk menghindari serangan pilar api. Siapa yang sudah sangat berani menyerang seperti ini? Teriak Tang Jin menoleh ke arah pilar api. Jauh di sana terlihat sebuah bahtera perlahan-lahan muncul. Kami adalah perampok, ucap suara Sioyan yang bergema di telinga semua orang dinasti Tang. Semua orang dinasti Tang terkejut mendengar kalimat yang terpancar dari bahtera itu. Mereka melihat bahtera yang sangat kontras perlahan-lahan mendatangi mereka. Tang Bao lalu berkata, "Ini benar-benar menarik. Saya tidak tahu mengapa sangat banyak orang bodoh yang terlahir di kompetisi ini. Karena Anda datang ke sini untuk mati, maka saya pastikan untuk mengambil semua hartamu," ucap Tang Bao. Setelah itu dia menoleh ke ratusan orang di sisi dinasti Tang saat berteriak, "Bunuh mereka semua," teriak Tang Bao. Dengan perintah dari Tang Bao, lebih dari 100 orang di dinasti Tang meledak ke arah Sioyan. Dan ada kabut besar di depan Sioyan. 100 orang ini tampaknya tidak memperhatikan kabut itu dan segera melewatinya. Setelah memasuki kabut, tiba-tiba mereka menemukan bahwa seolah-olah mereka telah memasuki ruang lain. Lebih dari 100 orang di dinasti Tang terperangkap dalam ilusi jiwa yang telah diatur oleh Sioyan dan Zheng Hui. Tentu saja tidak semua orang sudah terjebak, masih ada lebih dari puluhan orang yang tidak terjebak oleh ilusi. Mata Tang Bao dan Tang Jin menyusut melihat adegan ini. Mereka tahu bahwa pihak lain pasti sudah siap. Sioyan menoleh ke kelompoknya saat berkata, "Duke dan Yuang Chang, selesaikan mereka, semuanya sudah terperangkap oleh ilusi. Puluhan sosok yang tidak terjebak oleh ilusi itu akan saya serahkan kepada tim Fearless. Sedangkan kedua pemimpin dinasti Tang akan saya hadapi secara langsung," ucap Sioyan. Tim Fearless menganggukkan kepalanya setelah mendapatkan perintah dari Sioyan. Namun Duke dan Yuang Chang sedikit malu melihat Sioyan mengambil tugas berat untuk menghadapi dua pemimpin dengan kekuatan Daosian bintang 2 dan 3. "Jangan khawatir, Sioyan tidak akan melakukan hal-hal yang dia tidak yakini," ucap Siozan kepada Duke dan Yuang Chang yang tampak khawatir. Segera keduanya mengangguk dengan tegas, mata mereka berdua tertuju pada ratusan orang yang terperangkap ilusi. Mereka akan membunuh 100 orang yang siap untuk dipotong ini. Ketika mereka akan maju, tiba-tiba sebuah tembok yang tercipta dari energi menghalangi mereka berdua. Namun itu segera diledakkan oleh api surgawi Sioyan. Sioyan menoleh ke Tang Bao dan Tang Jin lalu berkata, "Lawanmu adalah aku," ucap Sioyan dengan suara pelan. Tang Bao dan Tang Jin menyaksikan sosok Sioyan keluar dari ledakan dinding energi. "Saudara Tang Bao, lebih baik untuk mundur dulu, kekuatan orang ini tidak diketahui," ucap Tang Jin. "Jangan panik, kekuatan orang ini hanya Daosian bintang 2. Saya bisa menyelesaikannya dengan cepat," ucap Tang Bao berkata dengan suara yang dalam. Segera setelah itu Tang Bao bergegas ke arah Sioyan lalu berkata, "Mungkin kamu juga memiliki sedikit kemampuan, namun saya tidak akan peduli. Saya akan menyelesaikanmu sesegera mungkin dan tidak membuang waktu denganmu," ucap Tang Bao dengan dingin. Setelah berbicara, sosok Tang Bao menghilang dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata ia hanya menyisakan bayangan saat terbang ke arah Sioyan. "Kecepatan yang sangat cepat," gumam Sioyan. Api surgawi melonjak melilit tubuh Sioyan. Itu mengembun menjadi penguasa Suan api di tangan kanannya. Bayangan yang tebal dari penguasa Suan api memblokir jalan Tang Bao.
Sosok Tang Bao melihat penguasa api segera tubuhnya ditutupi oleh sinar cahaya dan terus menerobosnya. Itu secara langsung menembus api surgawi Sioyan, dan datang ke arah Sioyan dengan senjata duri tangannya. Kekuatan semacam ini mencoba untuk merampokku dari dinasti Tang. Sungguh lelucon, ucap Tang Bao, seolah-olah nyawa Sioyan akan hilang dalam 1 detik kemudian. Tetapi pada saat ini tubuh Sioyan tidak menghindar. Justru dia berniat menggunakan tangannya untuk mengambil senjata duri dari Tang Bao. Busur guntur berkedip di atas lengan Sioyan, alasan mengapa dia percaya diri berani mengambil duri tajam Tang Bao. Itu karena lengan Sioyan adalah lengan Dewa Guntur. Kekuatan lengannya jauh melampaui tubuh fisiknya sendiri. Duri tajam itu terus-menerus berputar di telapak tangan Sioyan. Tetapi serangan itu tidak dapat menembus daging Sioyan. Bahkan tidak menyakitinya sedikit pun, sebaliknya sebuah listrik di lengan Sioyan mengalir ke senjata duri itu dan langsung meledakkan Tang Bao. Efek kekerasan dari guntur menghempaskan tubuh Tang Bao hingga 100 kaki ke belakang. Tang Bao menstabilkan sosoknya dan berkata, "Sial, dia bukan petarung bintang 2 biasa. Tang Jin, ayo bergandengan tangan untuk membunuhnya," teriak Tang Bao. "Orang ini tidak sederhana, tetapi jika kita berdua bekerja sama seharusnya kita dapat membunuhnya," ucap Tang Jin. Keduanya langsung melesat ke arah Sioyan dengan kecepatan yang cepat. Sioyan juga menjadi serius, saat ini kekuatannya berada pada Daosian bintang 2 menengah. Dan dia akan melawan 2 orang dengan bintang 2 dan bintang 3. Tang Bao tidak ingin mengulangi kesalahan kedua kali setelah mengetahui Sioyan mempunyai tangan listrik. Duri tajam di tangannya meledak ke udara dan menusuk ke arah Sioyan. Sedangkan pedang Tang Jin dengan 3 bilah yang tajam itu diayunkan ke arah Sioyan secara bersamaan. 2 serangan itu mendekati Sioyan secara bersamaan. Namun sosok Sioyan tiba-tiba melesat dengan metode seperti hantu menuju Tang Bao. Kecepatannya menjadi sangat ekstrim, Tang Jin mengerutkan kening melihat dia diabaikan seperti ini. Awalnya dia berpikir Sioyan akan tertarik oleh serangannya setelah dia turun tangan. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa pilihan serangan pertama Sioyan bukanlah Tang Jin tetapi Tang Bao. Sosok Sioyan berkedip dengan kecepatannya yang sangat cepat sehingga Tang Bao tidak dapat merespon. Pupil mata Tang Bao menyusut melihat krisis hidup dan mati ini. Dia saat ini masih terluka dan kecepatannya juga sangat berkurang. Tangan Sioyan yang mengandung kekuatan api surgawi dan guntur mengenai dada Tang Bao dengan sangat akurat. Tang Bao mencoba yang terbaik untuk menghindari tetapi sudah terlambat. Pada saat ini tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Nafasnya juga sangat lemah, sebelum Tang Bao bisa membuka matanya untuk menatap Sioyan. Tiba-tiba penguasa Suan sudah menghantam tubuhnya, dalam serangan ini nafas Tang Bao langsung menghilang dari dunia ini. Setelah transformasi dari Ding Yue, senjata penguasa Suan Sioyan lebih mengerikan. Sioyan menoleh ke arah Tang Jin lalu berkata, "Anda akan segera menyusulnya," ucap Sioyan. Setelah Sioyan menyelesaikan Tang Bao, kali ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Wajah pucat Tang Jin mencoba untuk segera melarikan diri setelah menyaksikan adegan yang mengerikan ini. Tepat ketika dia akan memutar tubuhnya, tiba-tiba api surgawi bersiul menghantam punggungnya. Segera Sioyan langsung menghancurkan kepala Tang Jin dengan penguasa Suan. Ini adalah medan perang. Oleh karena itu Sioyan tidak akan meninggalkan akar duri di belakangnya. Untuk memotong rumput ia harus menghilangkan akarnya. Untuk hidup di alam ini Sioyan akan mengikuti prinsip yang mengerikan ini. Segera Sioyan menemukan cincin penyimpanan dari Tang Jin dan Tang Bao. Mata Sioyan bersinar saat melihat kartu energi sebanyak 2000 poin rupanik. Tang Jin dan Tang Bao sudah sangat lihai untuk merampok mangsa mereka, sayangnya akhir dari perjalanannya akan berhenti di tangan Sioyan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.